Dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Wah, ini mengerikan sekali. Bapak, Mama, dan saudara semua yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita jumpa kembali dalam mimbar UBB Gemit, Minggu 8 Maret 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa manis yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Hari ini kami umat-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berikan kepada kami hikmat dan pengertian. Berikan kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang bersedia menyimpan firman-Mu, sehingga menjadi bagian yang menuntun kami sehari-hari dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami bersedia untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, saudara sayang dong yang jadi Yesus Kristus pun orang. Dia suka si hal baik bambanya sam bosong. Jadi bosong bisa bikin kuat satu dan satu pun hati. Bosong bisa kasih nasihat yang berakar dari bosong pun sayang. Bosong bisa hidup manis satu dan satu, tagal Tuhan pun roh ada kerja di bosong pun teng-tenga. Dan bosong bisa kasih tunjuk bosong pun rasa kasihan dengan hati manis satu dan satu. Kalau bosong bikin begitu na beta pun hati babunga. Lebe-lebe lah. Kalau bosong hidup bersayang dan satu hati, hidup dan satu tujuan, dan berakor kau kerja sama-sama. Jangan bikin apa-apa yang cuma cari untung buat diri sendiri sah. Dan jangan anggap diri lebih hebat dari orang lain. Padahal lu pun sombong tuh sonde ada pun dasar. Maka tong mesti rendah hati, kau anggap orang lain lebih dari kotong. Dan jangan cuma urus bosong satu-satu pun urusan sah. Maka tong ju mesti lihat orang lain dan pun perlu. Kotong pun hati, pikiran dan sikap mesti sama dengan Yesus Kristus pun hati. Biar dia pun model sama ke Tuhan Allah, dan dia ju bos sama ke Tuhan Allah, ma dia kasih lepas dia pun hak, dan sonde pakai dia pun pangkat. Ais dia turun datang di ini dunia, pakai model ke manusia biasa. Dia kasih tengah dia pun hak semua-semua, kau bikin diri jadi orang suruh-suruh. Bukan cuma jadi orang kicik sah, ma dia juga bikin dia pun diri jadi orang hina, kau bikin ikut Tuhan Allah pun mau. Biar orang bunuh sang dia di kayu palang ju dia terima sah, dan mati sama ke dia orang jahat. Tagal dia rendah hati begitu, andia kau Tuhan Allah angkat tinggi-tinggi sang dia, dan kasih dia nama yang paling hebat. Tesonde ada satu nama juga yang lebih hebat dari dia. Tuhan Allah angkat tinggi-tinggi dia pun nama begitu, kau semua orang kasih hormat sang dia. Andi orang di langit dan orang di bumi, orang hidup dan orang mati. Nanti semua orang tikam lutut kau sembah sang dia. Dengan nanti semua orang bilang, Yesus Kristus itu betul-betul bos yang hak perintah sang beta. Dan begitu dong ju puji-puji sang Allah Bapa. Shalom. Tema khotbah kita hari ini berbicara tentang kenosis, pengosongan diri. Saudara-saudara yang terkasih, di kalangan masyarakat Meto yang menjunjung tinggi marga atau nama keluarga, identifikasi nama dimulai dari nama keluarga atau marga. Jadi kalau ada anak yang lahir, selalu ditanya, li anak lei sekau insufan, anak ini keturunan siapa? Karena di masyarakat Meto, perkenalan diri tanpa marga
itu seperti kita mengerat pohon yang sedang tumbuh. Karena marga atau fam itu adalah identitas yang ikut mempengaruhi keberadaan orang. Marga juga menjadi alasan bagaimana seseorang diperlakukan. Marga adalah status yang paling awal dikenakan saat seseorang lahir. Dan karena itu pengenalan diri seseorang belum lengkap kalau dia tidak sebut depung marga atau depung fam. Nah, bagi orang Meto, sekali lagi nama tanpa marga atau tanpa fam, sonde ada makna, itu kosong sah. Belum ada apa-apanya. Kalau kita memperkenalkan diri, kita biasa memperkenalkan diri bukan hanya nama sah, tapi juga lengkap dengan apa saja yang melekat pada diri kita. Bisa karena pendidikan kita, bisa status sosial kita, pengalaman kerja, atau jabatan yang melekat pada kita, tetapi juga marga atau fam. Kalau dalam perkenalan kita cuma sebut nama saja, itu orang akan tanya-tanya, teh ini siapa pun anak? Atau dia asal dari mana? Atau dia orang mana? Atau keturunan dari mana? Karena itu bagi orang Meto sebenarnya marga itu kita menyebut sebagai status atau identitas diri. Karena itu marga atau fam dalam orang Meto itu adalah hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Status itu bisa menempatkan orang pada posisi tertentu. Bisa untuk dihormati, dihargai, diberi tempat kedudukan terdepan. Atau kalau kita makan, dia ambil makan duluan. Itu karena dipengaruhi oleh status. Status juga mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita bergaul, cara kita berada di tengah masyarakat. Termasuk kalau kita ketemu masalah, status bisa membuat kita lolos dari masalah. Masih ingat Bapak Mama dan saudara semua, Paulus pernah memakai status kewarganegaraan Roma untuk lolos dari jeratan hukuman. Atribut atau status itu bukan saja membanggakan, tetapi dia juga bisa dijadikan sebagai kartu as. Orang bilang kartu truf untuk memudahkan kita mengurus sesuatu atau mendapatkan pelayanan terbaik. Kadang-kadang atribut itu dimanfaatkan dengan baik, tetapi kadang-kadang juga dengan sengaja dipakai untuk menekan orang lain atau menekankan bahwa kita lebih baik dari yang lain, dan karena itu bla bla bla, kira-kira begitu. Papa Mama dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca teks Filipi 2 ayat 1-11, sebenarnya di situ Paulus meminta kepada jemaat untuk dalam hidup bersama berperilaku sehati, sepikir, satu hati, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Sebenarnya nasihat ini didasarkan pada teladan Yesus. Paulus bilang, meski Yesus setara dengan Allah, meski dia adalah anak Allah, tetapi ia mengambil posisi bukan sebagai anak Allah ketika ia turun ke dunia. Posisi sebagai anak Allah tidak dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya, kenosis, dari status sebagai anak Allah dan menjadi manusia. Papa Mama, ini luar biasa. Ada konsekuensi besar yang harus dipikul oleh Yesus karena menanggalkan status sebagai anak Allah. Kalau kita bilang Allah itu penuh kuasa, maka sebagai anak Allah, kekuasaan itu dengan sendirinya juga dia miliki, juga melekat pada dirinya, dan dia juga bisa buat apa saja untuk menjaga dan melindungi dirinya, karena memang dia anak Allah. Tetapi yang menarik dari teks Filipi ini, atribut status sebagai anak Allah dia tanggalkan. Paulus bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan dengan Allah adalah status yang membuat dia patut disembah, tetapi status itu tidak dia pertahankan. Paulus melanjutkan lagi, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, sikap Yesus ini tidak biasa, Bapak Mama. Dan ini tidak kita dapatkan di mana-mana. Kita lebih senang mengejar status dan mempertahankannya. Kalau orang sudah dapat status yang membuat dia hidup enak, itu seringkali sulit untuk dia tanggalkan.
Karena itu dia selalu di mana-mana dia bisa memperkenalkan diri, bukan hanya nama dan marga saja, tetapi juga dengan status-status baru yang dia dapatkan atau yang dia miliki, yang kemudian bisa memberikan kepada dia kemudahan-kemudahan atau penerimaan-penerimaan dalam bekerja dan berkarya. Yesus dengan kesadaran penuh justru melepaskan statusnya. Status sebagai anak Allah. Dia menerima pengutusan Bapanya dan masuk ke dalam dunia bukan untuk kasih tahu bahwa dia anak Allah yang mau meminta pujian dan penghormatan. Bukan untuk pamerkan statusnya, tetapi dia mengosongkan dirinya dari status itu dan menjalankan misi Allah atau misi kerajaan sorga untuk manusia. Dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Wah, ini mengerikan sekali. Kotong juga biasa bilang siap berkorban, siap memberi diri untuk orang lain, siap memberi diri untuk masyarakat, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau sampai harus kasih nyawa, kalau ini sudah menyangkut mati dan hidup kita, biasanya pelan-pelan kita mulai undur diri. Kita mulai tarik diri. Bukan kita lagi yang maju di depan, tetapi kita bisa sorong orang lain untuk mengganti kita. Kita bisa membayangkan ada banyak orang dikorbankan untuk mengganti seseorang yang karena sikap pengecutnya dia tidak maju, tapi dia undur diri dan memberikan kepada orang lain hanya karena kuasa yang dia miliki. Waktu Yesus secara sadar mengosongkan dirinya, sebenarnya dia sudah tahu konsekuensinya. Bukan hanya mati, tetapi mati sampai kayu salib. Mati dalam keadaan yang terhina, tetapi itu tidak membuatnya undur sedikit pun. Kita ingat Bapak Mama dan saudara-saudara terkasih di Taman Getsemani, kawan-kawannya yang terbaik, kawan-kawan Yesus yang terbaik, Petrus, Yakobus, Yohanes, yang dia andalkan untuk menemaninya dalam situasi yang paling sulit. Ternyata dong bangun lari ke setengah dia dalam situasi itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ia berdiri teguh. Tidak ada langkah mundur. Dia menanggung konsekuensi dari keputusannya mengosongkan diri dari status sebagai anak Allah. Ini yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih. Jalan perendahan diri yang Yesus ambil, itulah yang membawa manusia memperoleh selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil peran itu, kecuali Allah sendiri, melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Pengosongan diri yang membawa dia dalam penderitaan sampai mati di kayu salib, yang membawa manusia memperoleh anugerah terbesar Allah. Sekali lagi, hal itu dikerjakan oleh Yesus karena sikap mengosongkan dirinya dari status sebagai anak Allah. Beta ingat persis nasihat beta pung mama waktu kecil. Kami biasanya berkumpul setelah makan malam, ada cerita-cerita. Mama selalu menasihati kami untuk hidup rendah hati dan jangan sombong. Apapun prestasi kamu, apapun yang kamu miliki, apapun status yang kamu miliki. Di kampung itu kami anak-anak guru. Dan biasanya anak-anak guru itu biasanya mendapat tempat sedikit lebih baik. Oh, ini anak guru. Apalagi kalau bertemu dengan orang tua murid dari bapak yang menjadi guru untuk anak-anak, pasti mendapat penghormatan lebih. Tapi mama ingatkan rendah hati dan jangan sombong. Sebenarnya nasihat ini Bapak Mama dan saudara-saudara terkasih bukan nasihat yang hanya dimiliki oleh beta pung mama. Semua orang tua selalu menasihati anak-anak, bahkan masyarakat, tetua, orang-orang tua menasihati anak-anak untuk hidup rendah hati dan jangan sombong. Kalau anak-anak hidup rendah hati dan tidak sombong, maka semua orang akan saling menghormati, akan saling menghargai, dan juga tidak meremehkan satu dengan yang lain. Kita merindukan dunia yang diisi oleh orang-orang yang hidup rendah hati dan tidak sombong, yang tidak menggunakan status yang dimilikinya untuk kepentingan diri, untuk memeras orang lain, untuk menghina, untuk meremehkan, untuk mengadu domba dan sebagainya. Hendaklah setiap status yang kita miliki dapat berperan besar untuk membawa damai sejahtera bagi banyak orang
dimanapun kita berada, di tempat kerja, di mana saja kita berkarya. Itu sesuai dengan nasihat Paulus, bahwa kita telah memiliki satu pikiran dan perasaan yang sama, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau orang yang sudah memiliki sikap rendah hati, maka dia akan gampang untuk merawat persaudaraan, mencegah konflik, dan membangun hubungan yang penuh rasa hormat. Kerendahan hati itu bukan kelemahan. Yesus menanggalkan statusnya sebagai anak Allah. Pada saat itu juga dia mengalami perlakuan yang tidak semestinya. Dia dihina, dia diancam, dikejar-kejar. Sejak itu dia pun hidup sudah tidak aman. Dia tidak punya tempat lagi untuk bersandar. Saat dia mengalami masalah, dia hadapi itu sendiri. Dan dia sudah pernah lari. Tetapi dia mempertahankan akan keteguhan hati dari konsekuensi yang harus dia tanggung itu. Demi manusia, demi umat manusia. Sikap rendah hati menjadi atribut, menjadi status baru yang mesti kita kenakan sebagai wujud pengakuan bahwa Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib, itulah yang menyelamatkan manusia, termasuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin. Mari kita. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Hari ini Engkau mengajarkan kami tentang Yesus yang menanggalkan diri sebagai anak Allah dan mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia, bahkan menderita sampai mati di kayu salib. Jalan perendahan diri ini, ya Allah, yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Melalui jalan perendahan diri ini, manusia diselamatkan. Yesus dimuliakan sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami semua untuk belajar hidup rendah hati dan tidak sombong. Tolong kami semua untuk dalam hidup bersama, kami memiliki satu hati, satu jiwa, satu perasaan yang sama seperti yang dimiliki oleh di dalam Yesus Kristus. Hanya dengan demikian, kami membangun kehidupan yang aman dan damai, penuh dengan rasa hormat, satu dengan yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah seluruh syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin.